Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi dessert yang mudah banget. Ini adalah Oreo cheese. Cara bikinnya sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ini tidak menggunakan mixer maupun oven. Dari bahan-bahannya pun ini sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Serta rasanya itu loh, yang benar-benar lembut, creamy, dan enak. Oke, buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada 2 bungkus Oreo seperti ini. Ini rasanya memang beda. Yang pertama adalah red velvet dan yang satunya original. Nah, yang red velvet ini akan saya pakai untuk lapisan paling bawah. Jadi di sini langsung aja saya pisahkan bagian putihnya dan bagian kukinya seperti ini. Oke, kalau udah selesai seperti ini, kita sisihin dulu. Karena kita akan menghaluskan bagian yang warna merah ini sampai dia benar-benar halus. Kalau misalkan nggak pakai red velvet juga boleh, bisa menggunakan yang rasa vanilla tadi. Nah, di sini untuk red velvet memang untuk beratnya dia lebih sedikit daripada yang hitam atau yang original. Kita halusin aja. Kalau misalkan tidak menggunakan chopper, teman-teman bisa dihancurin, dipukul-pukul aja menggunakan apapun, bisa rolling pin, bisa ulekan, pokoknya nanti dia sampai hancur. Nah, baiknya sih nanti sampai halus seperti ini, karena nanti untuk lapisan bagian bawahnya benar-benar halus kayak gini ya. Oke, kalau udah ini akan kita sisihin dulu. Kita lanjut untuk mengolah Oreo yang original. Untuk Oreo original ini sesuai selera aja, bisa pakai bisa enggak. Jadi ini opsional, dan untuk menghaluskannya di sini saya halusin semuanya beserta krim-krimnya. Nah, ini nanti untuk yang rasa original ini saya akan tabur aja di bagian paling atas. Oke, ini saya halusin dulu sampai dia benar-benar halus kayak gini. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dulu. Kita akan pakai nanti di akhir-akhir ya. Jadi kita sisihin dulu aja. Oreonya udah selesai, lanjut ke bahan berikutnya. Di sini ada 30 gram margarin. Ini langsung aja saya tim ya. Jadi saya lelehin dulu dengan cara ditim seperti ini. Airnya nggak perlu sampai mendidih. Kita pakai api kecil aja. Kita aduk-aduk terus sampai margarinnya semuanya leleh kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini bisa langsung kita masukkan atau kita campurkan ke Oreo yang red velvet tadi. Kemudian kita aduk rata aja sampai semuanya tercampur. Kemudian ini Oreonya akan saya taruh di gelas. Ini gelasnya ukurannya adalah 200 ml. Nah, kalau misalkan ditaruh di cup 200 ml itu kurang lebih sekitar 5. Nah, karena gelasnya saya punya 3, jadi cuman 3 di sini, dan yang satunya saya pakai cup besar ukuran 400 ml. Setelah kita masukin ke dalam gelasnya, jangan lupa ditekan-tekan seperti ini biar padat ya untuk bagian bawahnya. Kemudian kita sisihin dulu, kita siapin keju cheddar. Di sini saya menggunakan 75 gram keju cheddar. Kemudian diparut aja kayak gini. Kemudian selanjutnya di sini ada maizena. Saya menggunakan 2 sendok makan tepung maizena. Nah, untuk tepung maizenanya ini bisa menggunakan hingga 4 sendok makan. Kemudian saya akan larutkan dengan air sebanyak 3 sendok makan air. Jadi 2 sendok makan tepung maizena ditambah dengan 3 sendok makan air. Nah, sekarang kita akan olah untuk lapisan yang kedua atau lapisan cheese-nya. Yang pertama, di sini kita masukin ini kejunya sebanyak 75 gram yang udah kita parut. Setelah itu di sini ada 500 ml susu UHT full cream, dan di sini udah saya tambahin sekitar 2 saset kental manis. Kalau misalkan ingin ditambah dengan gula pasir juga boleh, tambahin saja 2 sendok makan gula pasir. Kemudian di sini ada krim dari red velvetnya tadi, saya masukin aja biar dia nggak mubazir juga daripada dibuang.
Kemudian ini akan kita masak dengan api sedang ke kecil. Jadi kita pastikan sampai si kejunya itu benar-benar larut dan krimnya juga benar-benar larut. Kalau udah larut dan udah mulai mendidih, bisa kita masukkan larutan maizena yang udah kita bikin tadi. Nah, untuk larutan maizenanya ini kita aduk dulu sebelum kita masukin, takutnya nanti ada endapan yang di bawah, jadi nanti tepung maizenanya nggak ikut masuk, cuman airnya aja malahan. Kalau udah diaduk, dimasukin, kemudian kita aduk-aduk sampai kekentalan sesuai seperti yang kita inginkan. Kalau misalkan dirasa kurang kental banget, pengennya kental banget, maizenanya ini bisa menggunakan hingga 4 sendok makan. Kalau udah selesai, kurang lebih seperti ini, udah kental ya, cukup menurut saya, nggak terlalu kental banget. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam gelas yang udah berisi red velvetnya tadi. Saya menggunakan sultil sup dari Stand Cookware, jadi ini ukurannya saya ambil 1 sendok sup, saya masukin aja. Nah, ini adalah wadah yang saya tadi bilang, ini wadahnya 400 ml. Jadi kalau misalkan dipisah ke wadah 200 ml, ini bisa jadi 2 sebenarnya. Nah, karena ini 400 ml, jadi sisa-sisanya semua saya masukin. Ini yang 400 ml dan yang di gelas adalah 200 ml. Oke, kita diemin dulu aja. Kita akan bikin coklatnya untuk bagian atasnya. Di sini saya menggunakan 100 gram coklat susu. Jadi kalau misalkan coklatnya mau menggunakan DCC juga boleh, tapi kalau di sini saya lebih suka bagian yang paling atas itu menggunakan coklat susu. Kalau udah dipotong-potong seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk larutnya, kemudian kita masukin aja ke saucepan. Setelah itu kita tambahkan 100 ml susu UHT full cream. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Kalau coklatnya 100, jadi airnya 100. Kemudian ini akan saya larutin aja. Kita gunakan api yang kecil banget, jadi nggak usah sampai mendidih. Kalau udah mulai agak larut semua, kita matiin apinya, kemudian kita aduk-aduk sampai dia seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja kita tambahin 1 sendok teh penuh margarin seperti ini, biar nanti dia juga lebih berkilau. Kalau misalkan teman-teman ingin coklat bagian yang atas itu kental, bisa banget teman-teman gunain atau tambahin maizena ke dalam sini. Tapi kalau saya sih lebih suka seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya dimakan itu kayak creamy-creamy gimana gitu. Oke, kalau udah seperti ini, kemudian ini langsung aja saya masukkan coklatnya ke dalam dessertnya tadi. Jadi lapisan yang paling atas ini ya. Saya ambil 1 sendok sup, sebenarnya nggak sampai 1 penuh ya, ini sekitar 3/4 untuk setiap cupnya atau setiap gelasnya. Nah, ini sisanya, jadi yang terakhir 400 ml, ini sisanya, benar-benar pas banget ukurannya. Nah, ini untuk yang saya bilang tadi, bagian atasnya ini akan saya taburin dengan Oreo kayak gini. Sebenarnya untuk bagian atasnya atau bagian toppingnya ini bisa sesuai selera saja, bisa ditambah dengan Oreo yang bulat, atau misalkan dikasih choco chips, atau apapun yang teman-teman suka. Nah, ini udah saya masukin ke dalam freezer sekitar 2 jam, jadi ini belum terlalu dingin juga, tapi udah cukup dingin untuk dimakan. Ini benar-benar enak banget. Ini rasanya lembut banget. Jadi kalau misalkan ingin bagian tengahnya benar-benar nggak basi, nggak cepet basi, atau misalkan nggak mudah berair, pastikan untuk memasaknya benar-benar matang. Jadi larutan maizenanya itu juga ikut matang. Ini enak banget, patut banget teman-teman cobain di rumah. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bikin Oreo cheese in di rumah, karena ini gampang banget, nggak pakai ribet, nggak usah menggunakan mixer maupun oven. Jangan lupa share video saya ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin dessert kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.